Saya ini dapat perintah untuk berdoa buat Palestina. Beberapa hari yang lalu saya juga mengajak anak-anak saya, semua yang belum kenal saya Manik, nama saya Manik. Saya Twin Flame Healer, NPD Healer, semua urusan karma leluhur saya membantu kalian semua memutus siklus leluhur. Dan disinilah saya sekarang selama 5 tahun sudah banyak anak-anak saya yang paham ini adalah energi leluhur. Kemudian beberapa saat yang lalu saya live di TikTok. Saya membawa anak-anak saya untuk berdiri di jalur demonstran dari penggerak dari luar yang masuk ke Palestina, ya. Dan kemudian Palestina kuat, ya kan, nyerang Israel, dan itu adalah kerja kalian. Hari ini saya disuruh berdoa lagi. Kemudian saya diarahkan untuk melihat di mana sih sebenarnya Palestina itu. Dan saya tuh cukup tercengang dengan permintaan hari ini, disuruh melihat di mana itu Palestina. Coba kalian cek di Google kalian di mana Palestina itu. Maksudnya kan supaya kita paham, ya. Sekarang kita lihat dari Google. Kita bisa sama-sama cek di Google, ya. Ini saya di sini tulis. Di sini saya tulis di manakah bangsa Palestina sekarang, ya. Di sini kemudian ada negara apakah Palestina sekarang. Wilayah Palestina yang juga dikenal sebagai Palestina historis adalah wilayah geografis di Asia Barat. Wilayah ini mencakup negara-negara Israel dan Palestina modern, serta bagian-bagian barat Laut Yordania dalam beberapa definisi. Nama-nama lain untuk wilayah ini termasuk Kanaan, Tanah Perjanjian, Tanah Israel, atau Tanah Suci. Di kata-kata ini loh, saya bingung. Kok Asia Barat ya? Gimana Google ini? Kok di Asia Barat? Kita cek lagi di Google. Asia Barat dikenal sebagai Timur Tengah. Saat ini terletak di bagian paling barat benua Asia. Wilayah ini mencakup negara-negara seperti Arab, Irak, Iran, Suriah, Yordania, Lebanon, Israel, Palestina, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan negara-negara lain di Jazirah Arab, Levan, serta sebagian Turkis dan juga Siprus. Dan wilayah Kaukasus Selatan seperti Armenia dan Azerbaijan menurut Wikipedia. Lebih rinci, Asia Barat dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang berbatasan dengan bagian utara adalah Eropa, bagian barat adalah Afrika Utara. Jadi bagian Asia Barat adalah bagian Afrika Utara. Karena itu kemarin ada yang demo dari Afrika itu. Nah, itu sudah betul itu karena itu adalah berayatannya atau leluhurnya itu melalui terusan Suez. Sedangkan Asia Timur adalah Asia Tengah dan Asia Selatan. Sedangkan Asia Selatan adalah Laut Arab. Bingung nggak kamu? Sekarang kita cek Indonesia berada di Asia bagian mana? Karena kan menurut saya ini bukan saya sok tahu, tapi karena saya nggak tahu. Ternyata ada Asia yang saya pikir Asia itu cuma Hong Kong, Cina, Indonesia termasuk, terus Vietnam, Kamboja, Thailand. Saya pikir cuma begitu doang, tapi ternyata ini lebih luas. Sekarang kita tanya Google lagi. Indonesia termasuk Asia bagian mana? Indonesia terletak di Asia Tenggara. Lebih tepatnya Indonesia berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN. Kawasan kepulauan Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari ujung barat hingga timur, termasuk dalam wilayah kepulauan Asia Tenggara. Ternyata Asia cukup luas. Ternyata Palestina, Israel termasuk juga dalam bagian Asia. Rusia termasuk dalam bagian Asia. Kita cek. Jadi ternyata Rusia yang membela Palestina itu memang karena saudara-saudara, sama-sama Asianya. Ya, Asia Utara juga dikenal sebagai Siberia, adalah wilayah utara Asia yang sebagian besar meliputi wilayah Rusia di sebelah timur pegunungan Ural. Wilayah ini meliputi Ural, Siberia, dan Rusia Timur jauh. Secara geografis, Asia Utara berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Eropa Timur di barat, Asia Tengah dan Asia Timur di selatan, serta Samudra Pasifik dan Amerika Utara di sebelah timur. Nah lo, tanya Mbah Wikipedia aja ya tentang Asia. Karena Asia ini kalian bisa cek sendiri di Wikipedia tentang Asia. Ini benar-benar membagongkan, mencengangkan, ya. Dan ini semua, kenapa kok ada perseteruan, ya? Kenapa ada perseteruan Israel dan Filistin? Ini berasal dari, kalian baca sendiri. Saya mau karena ini panjang penjelasannya tentang histori bagaimana Asia itu terbentuk. Ya, asal mula kata Asia sendiri tidak sepenuhnya jelas. Tetapi beberapa ahli bahasa dan sejarawan menduga bahwa nama ini berasal dari bahasa Akkadia, bahasa yang digunakan di Mesopotamia kuno yang mengacu pada kata asu yang berarti timur atau matahari terbit. Penafsiran ini didukung oleh pandangan geografis orang-orang Mesopotamia yang melihat Asia sebagai wilayah di sebelah timur mereka, tempat matahari terbit. Teori lain menyatakan bahwa istilah tersebut mungkin berasal dari nama lokal yang digunakan oleh bangsa Lydia. Ya, ini masih belum jelas, ini cuma katanya, ya kan? Kelompok bahasa masyarakat kuno yang hidup di Anatolia Barat, tetapi bukti linguistik yang mendukung hipotesis ini lebih terbatas. Seiring berjalannya waktu, istilah Asia berkembang penggunaannya, khususnya setelah penaklukan oleh Alexander Agung.
Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi dan memperluas pemahaman geografis orang Yunani tentang dunia. Selama Alexander Agung ini siapa? Alexander Agung ini adalah pemerintah kekaisaran Romawi, ya. Dan periode selanjutnya istilah ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih jauh, lebih luas daripada Anatolia. Jadi kekaisaran Romawi ini expand tanahnya, ya. Ingat, kekaisaran Romawi adalah yang menyalibkan Kristus dalam sejarah kekristenan atau Katolikisme. Kekaisaran Romawi itu ada perubahannya juga, masih tetap hidup kekaisaran Romawi sampai sekarang, ya. Saya bilang lagi, kekaisaran Romawi masih tetap hidup sampai sekarang, tapi berubah nama. Kita bahas di lain video. Nah, di sini daerahnya kekaisaran Romawi ini menyebar sebagai wilayah dianggap sebagai bagian dari benua Asia. Semuanya jadi masuk di dalam kekaisaran Romawi. Ini lebih parah daripada Mojopahit yang ekspansi daerah kemana-mana. Ya, ini kalian bisa baca sendiri. Saya cuman mengambil istilah kata Asia ini dari kekaisaran Romawi. Jadi di sini ada keterlibatan dari pembunuh, ya, atau pembunuhan atau pelenyapan dari energi Kristus. Kenapa? Karena yang membunuh Kristus atau yang menyalibkan Kristus adalah perintah dari kekaisaran Romawi. Saya tanya Google lagi nih, di manakah negara Palestina atau negara apakah Palestina sekarang, ya? Di sini saya tulis, di manakah bangsa Palestina sekarang? Ini sekali lagi ada di Google, kalian bisa baca sendiri. Wilayah Palestina yang juga dikenal sebagai Palestina historis seperti yang saya sebutkan di awal. Secara historis aja ini adalah wilayah geografis di Asia Barat, mencakup negara-negara Israel dan Palestina modern. Jadi ini udah expand. Pasukan Romawi ini sudah, kekaisaran Romawi ini sudah expand dan berubah nama. Ya, yang mengklaim bahwa daerah Palestina itu sekarang sendiri berada di mana? Karena saya cari daerahnya di dalam Google Map nggak ada. Kan saya mau kirim pasukan nih di perbatasan. Nah, kemarin kita ke sana bareng-bareng kan? Nah, ini nggak jelas di mana daerahnya. Daerahnya di mana? Ini Hebron. Ini kotanya Gama. Palestina itu kotanya Gama. Gama itu secara online. Karena di map nggak ada. Yang khusus spesial Palestina itu tidak ada. Daerahnya ya menyebar dari sini loh, ya. Daerahnya menyebar di sekitar sini, Palestina itu. Ini adalah Israel. Nggak apa-apa kita bantu Palestina, ayo. Tapi ini harus jelas kita bantu, mana yang bagian yang kita bantu. Kayak Jakarta kan jelas daerahnya begitu. Bali kan jelas daerahnya, teritorinya segitu. Nah, kalau Palestina ini bangsa besar. Ini bangsa besar. Ya. Nggak ada di dalam sini. Karena di sini, di Tel Aviv. Di Tel Aviv sendiri namanya Israel. Terus di Ramallah. Ini termasuk di dalam Palestina ini. Haifa. Termasuk di dalam Arab. Jadi di mana Palestina? Ini kota Gama, kota Maya. Kota tidak kasat mata tapi ada di dalam pemikiran setiap orang. Sekarang semua orang memperebutkan membantu. Oke, kita membantu Palestina. Tapi mana yang kita bantu? Saya tidak berseberangan dengan kalian. Ayo kita bantu Palestina. Kalau memang Palestina patut kita bantu. Tapi daerahnya sendiri ini Gama, Maya. Lalu tentang presiden. Siapakah pemimpin Palestina? Kepala pemerintahan otoritas Palestina adalah Perdana Menteri Muhammad Stayeh. Presiden Abbas juga merupakan ketua Organisasi Pembebasan Palestina dan Panglima Umum Gerakan Fatah. 6 badan pasukan keamanan otoritas Palestina beroperasi di beberapa wilayah tepi barat. Apakah Gaza memiliki presiden? Karena wilayah Palestina adalah juga Gaza. Nih, saya bacain. Undang-Undang Dasar Otoritas Palestina mengatur tentang presiden terpilih dan dewan legislatif. Tidak ada pemilihan umum di tepi barat dan jalur Gaza untuk jabatan otoritas Palestina sejak 2006. Dan warga Palestina di sana tidak memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum Israel. Ya nggak apa-apa, karena kan bukan bagian dari Israel. Tapi Palestina ini di mana? Bingung ini, karena ini negara Gama, negara tidak kasat mata tapi nyata, tapi ada. Ayo kita bantu untuk mempertegas. Kan maksudnya supaya jelas, kita ini kalau bantu full power. Tapi kita harus jelas siapa yang kita bantu. Kita bantu untuk menjadi moderator, pendamai dari pertikaian ini. Karena ini akan imbas ke Indonesia. Jadi kita harus bergerak untuk membantu siapa yang benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan turut kirim pasukan. Karena kalau nanti ini Amerika sama Rusia ikut terlibat di dalam pertempuran ini, habis. Indonesia habis. Indonesia ikut kena imbasnya habis-habisan. Ingin saya kenal lagi siapakah bangsa Palestina itu. Apakah Palestina itu Arab atau Israel? Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia yang terletak di sebelah timur laut Mediterania. Orang Palestina, penduduk Arab, berasal dari wilayah yang kini dikuasai Israel. Menyebut wilayah itu sebagai Palestina dan ingin mendirikan negara dengan nama itu di seluruh wilayah yang sama. Saya tanya Google lagi, apakah bangsa Filistin sama dengan Palestina? Tidak, kata Google tidak. Bangsa Filistin tidak sama dengan Palestina. Meskipun nama Filistin dan Palestina terdengar mirip dan memiliki keterkaitan historis, mereka merujuk pada entitas yang berbeda. Bangsa Filistin adalah kelompok etnis kuno yang mendiami wilayah pesisir Kanaan pada zaman Alkitab. Sementara Palestina adalah nama yang diberikan kepada wilayah tersebut di kemudian hari, terutama pada masa pemerintahan Romawi.
diberikan pada masa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Buat saya berat ini, kalau kita salah bantu, kita bantu musuh, nah habis kita. Bangsa Filistin ya, umumnya dianggap sebagai keturunan bangsa Aegea. Kita membahas Filistin sekarang. Khususnya dari Kreta atau Yunani yang bermigrasi ke pantai Laut Mediterania Timur pada abad ke-12 sebelum Masehi. Teori ini didukung oleh temuan arkeologis yang di dalam Yunani. Terus kemudian, orang Filistin tidak memiliki negara sendiri saat itu. Saat itu tidak memiliki negara sendiri. Wilayah yang dulu mereka huni sekarang menjadi bagian dari Israel dan wilayah Palestina, termasuk jalur Gaza. Nama Palestina sendiri berasal dari nama yang diberikan oleh Romawi, Palestina, untuk wilayah tersebut. Manusianya berbeda. Kayak kasus-kasus kalian tentang NPD kalian, atau tentang twin flame kalian, atau siklus-siklus sial kalian. Selagi siklusnya belum tutup, belum tuntas, kalian akan dihadirkan pada masalah baru, orang berbeda. Masalah yang sama, orang yang berbeda. Orang Filistina tidak, orang zaman dahulu Filistin tidak punya negara. Zaman sekarang kalian bisa cek di Google. Palestina di mana? Tidak punya area yang resmi di mana negara itu berdiri. Paham? Korelasinya dalam kehidupan kalian begini ini. Masalah yang sama, orang yang berbeda. Dua entitas yang berbeda, masalah yang sama. Memperebutkan tanah perjanjian, tanahnya Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan untuk 12 suku bangsa Israel, yang 10-nya hilang karena tidak sabar menanti 40 tahun syarat dari Tuhan untuk menanti sebelum diduduki. Ini ada di sejarah, di Google juga cari. Kenapa 12 suku bangsa Israel itu tinggal 2? 10 ini hilang. Masuk di Asia. Paham? 10 suku bangsa, termasuk Afrika yang kemarin demo, termasuk kita yang demo untuk menuntut keadilan. Ini sebenarnya 10 suku bangsa Israel yang hilang, yang menuntut kembali untuk masuk. Jangan sampai Amerika sama Rusia ikut-ikut, nggak ada urusannya sama mereka. Kecuali untuk kita, anak titisan dari yang memiliki tanah perjanjian itu, untuk memegang tanah itu. Tuhan klaim, kalian klaim, Tuhan kalau ini adalah bagian dari leluhur saya, Tuhan tolong bebaskan dari Israel. Israel itu 2 suku bangsa yang tertinggal. Kalian adalah 10 suku bangsa Israel yang pergi karena tidak sabar menanti masa perjanjian. Kira-kira bisa dipahami nggak kerumitan ini? Saat ini kita secara gamma kan sudah berada di Gaza. Kita sudah berada di perbatasan antara Israel dan Palestina. Kalian pegang tanah perbatasan itu. Klaim sebagai milik dari kalian sebagai moderator yang menengahi kebingungan masalah yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Romawi. Jangan kita mau dijadikan kambing hitam. Jangan kita dijadikan alat untuk pemekaran wilayah Kekaisaran Romawi yang berubah nama saat ini. Entah apa sekarang namanya, saya nggak berani sebutkan. Kekaisaran Romawi masih ada sampai sekarang. Bangsa Filistin masih ada sampai sekarang. Kenapa? Karena siklusnya belum kita putus. Kita pegang tanah perbatasan, klaim sebagai milik kalian, sebagai penerus tanah perjanjian dari Tuhan.